hari yang dijanjikan itu datang, air keluar dari berbagai penjuru. Ketika perintah kami telah datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis binatang dan keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah. Kaum Nabi Nuh sudah melakukan hal-hal yang di luar batas-batas kewajaran. Mereka sudah sangat kelewatan. Mereka menentang dan mendustakan dakwah Nabi Nuh dengan berbagai macam cara, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Pada akhirnya Nabi Nuh berpasrah kepada Allah dan berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Doa Nabi Nuh ini tercatat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 26. Nabi Nuh sedih dan Allah murka. Maka Allah menetapkan dan menurunkan keputusan untuk menenggelamkan semua orang yang tak beriman. Allah lalu memerintahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya untuk menanam pohon dan membangun bahtera. Selama pembangunan itu, Nabi Nuh tak patah semangat untuk tetap mendakwahi kaumnya. Namun selama kurun waktu puluhan tahun itu, pengikut Nabi Nuh tak bertambah satupun. Dalam Quran surat Hud ayat 36, Allah bahkan berfirman, "Sekali-kali tidak akan beriman di antara kamu, kecuali orang yang telah beriman saja. Oleh karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan." Firman Allah ini merupakan pelipur hati dan motivasi bagi Nabi Nuh untuk bersabar dalam menghadapi kaum yang tidak juga beriman. Setelah pembuatan kapal selesai, setelah menunggu dengan sabar, hari yang dijanjikan itu datang. Air keluar dari berbagai penjuru. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 27, Allah berfirman, "Lalu ketika perintah kami telah datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis binatang dan keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zolim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut semua jenis binatang secara berpasangan ke dalam kapal. Beliau juga diperintahkan untuk mengangkut semua jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan semua makhluk hidup lainnya. Hal tersebut dilakukan agar kelangsungan hidup mereka tetap lestari dan terjaga. Teman-teman, walaupun telah ada perintah untuk meninggalkan keluarganya yang tak beriman, namun ketika itu Nabi Nuh masih tetap berusaha untuk membujuk salah satu anaknya agar mau masuk ke dalam kapal. Anak beliau bernama Kan'an. Kan'an pada akhirnya menolak permintaan ayahnya. Nabi Nuh sangat sedih melihat anaknya sendiri tenggelam. Secara tegas, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengikhlaskan azab yang tidak dapat dibatalkan lagi. Keputusan Allah untuk mendatangkan azab telah mutlak dan tidak dapat diubah lagi. Hujan deras terus-menerus turun. Sebelumnya, tak ada hujan sederas itu. Air tiba-tiba bermunculan dari berbagai penjuru. Bahkan dapur, tempat menyalakan api yang tanahnya biasanya sangat kering itu, tiba-tiba memancarkan air. Semua orang berlarian panik. Mereka berlari dan mencari bukit tertinggi untuk didaki. Semua yang ditakdirkan selamat memasuki kapal dengan tenang. Setelah kapal siap berlayar, Allah berfirman, "Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zolim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baiknya yang memberi tempat." Firman Allah ini tercatat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 28-29. Tak ada daratan yang tak tertutup air. Semua manusia yang tak menaiki bahtera akhirnya mati tenggelam. Kapal terombang-ambing di perairan, gelombang bersaut-sautan. Dahulu mereka mencari keheningan dengan menutup telinga dan menutup kepala. Mereka berpaling dan enggan mendengar apa yang diserukan oleh Nabi Nuh. Maka di hari itu Allah juga memberikan keheningan bagi mereka. Allah berpaling dan membiarkan mereka tenggelam. Air yang melingkupi seluruh tubuh membuat telinga mereka tak dapat lagi mendengar. Keheningan menjadi teman terakhir mereka.
Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Allah hadir menolong hamba yang setia membelanya. Dan Allah juga tak akan membiarkan orang-orang menentangnya. Pertolongan dan azab itu pasti akan datang pada waktunya. Yang harus kita pastikan setiap saat adalah bagaimana kita konsisten menjadi hamba Allah yang selalu setia dalam ketaatan kepadanya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.